Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita semuanya bisa menghadiri undangan Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kita untuk kita amalkan. Untuk bekal di kehidupan dunia ini dan juga untuk bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang karena rasa cintanya kepada kita, dia walaupun tentu dengan berat hati memikul amanah dari Allah. Yang alhamdulillah akhirnya amanah itu yaitu agama kita ini sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan rasa cinta beliau tidak bertepuk sebelah tangan. Beliau mencintai kita tapi kita tidak mencintai beliau. Hadirin rahimakumullah. Wujud cinta kita kepada beliau dijabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis secara tersirat. Beliau mengatakan, kullu ummatin yadkhuluna jannata illa man aba. Seluruh umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan, orang yang malas untuk masuk surga. Para sahabat bertanya, Rasulullah, man aba, siapa mereka yang enggan untuk masuk surga? Rasulullah, mereka yang enggan untuk masuk surga itu yaitu mereka yang enggan untuk mengikuti sunnahku. Sunnah harian beliau yang sering sekali saya ingatkan. Sebagai wujud kita mencintai beliau, karena cinta kita itu akan terindikasikan, cinta kita kepada seseorang akan terindikasikan dari sampai sejauh mana kita mencontoh apa yang dilakukan oleh seseorang yang kita cintai. Ketika namun orang zaman baheula hirup tahun 80, tahun 70-an mencintai seorang yang bernama John Lennon misalnya. Kacamatana kan miluan buleud gitu. Ya. Mereka-mereka yang mencintai The Beatles, mereka-mereka yang kemudian rambutnya diponi. Mereka yang mencintai si Pepi. Pepi apa tuh Pepi? Hah? Mereka yang mencintai Pepi yang pelawak di Cawasutra itu kan jenggotnya di kieu gitu kan. Mencintai Rasul, apakah Rasul itu seperti itu? Ya. Wujud cinta kita kepada Rasul, kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Salat malam, baca Quran sebelum subuh, pergi ke masjid tidak terlewat
sehari 5 kali itu kecuali karena alasan syar'i, kita masih ke masjid laki-laki. Senin, Kemis. Nah, kita yang enggan untuk mengamalkan amalan-amalan gitu, kita yang enggan, kita yang dikecualikan untuk masuk surganya Allah. Padahal Rasulullah bersabda, kullu ummatin yadkhulunal jannah, setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Karena ada sunnah Rasulullah dan segala rupa berpakaiannya kan, rapi, necis gitu, pakai wangian dan segala macam, itu banyak sunnah Rasulullah dari Allah. Surga yang kemudian harus kita pahami, yang dijanjikan oleh Rasulullah, semua umatku itu akan masuk surga. Ulama ada yang mengartikan, dan tidak hanya dua orang, tapi banyak ulama yang mengatakan bahwasanya yang namanya surga Allah itu ada di 3 alam. Alam nu haji di mana? Dunia ini. Alamnya kedua, alam barzakh. Yang ketiga, setelah kita dibangkitkan kelak. Nah, ulama ada yang mengatakan barang siapa di antara kita yang di dunia ini kita hidup di surga dunia, maka kelak dia itu akan hidup di surga akhirat. Jika kita di dunia ini tidak hidup di surga dunia, maka kelak kita itu tidak akan hidup di surga akhirat. Atau minimalnya, kita kelak akan hidup di surga akhirat, tapi setelah kita itu disiksa di neraka akhirat. Alhamdulillah. Tidak mau orang yang menghendaki jaga diasupkan neraka di akhirat, kita menghendaki agar kita itu masuk surga di akhirat, maka mau tidak mau kita di dunia ini harus hidup di surga dunia. Seperti apa surga dunia? Surga dunia itu merupakan gambaran daripada surga akhirat. Allah dalam satu surah, lupa lagi saya surahnya. Nanti lihat di ayatnya, ayat 88. Kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana yang namanya harta dan anak keturunan tidak akan memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa qalbun yang salim. Nah, mereka yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun yang salim di surga akhirat kelak adalah mereka yang hidup di dunia ini juga dengan qalbun yang salim. Qalbun yang salim itu lawan kata daripada qalbun marid. Qalbun yang berpenyakit. Artinya berarti qalbun salim itu qalbun yang sehat. Qalbun yang sensitif. Qalbun yang putih, qalbun yang bening. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan doa ini dijabah oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu dijabarkan, ya. Ihdinas siratal mustaqim itu yaitu dijabarkan dalam surah Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin, orang yang takwa. Qalbun salim ini oleh ulama kemudian ditafsirkan. Seorang ulama dari kalangan sahabat yang bernama Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya qalbun salim itu yaitu qalbun yang mentauhidkan Allah, qalbun yang mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dalam sisi rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam sisi asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam sisi uluhiyah.
Dina sisi uluhiyah, dina sisi penghambaan, dina sisi ibadah. Urang rarasaan geus ngaesakeun Allah can dina sisi ibadah. Dina salat lah misalnya. Salat urang geus ikhlas can, ikhlas artinya mengesahkan Allah. Nah, walau alam. Hanya paling tidak ada gambaran seorang ulama yang tidak pernah ketinggalan untuk sholat berada di shaf terdepan. Suatu ketika qadarullah dia itu harus sholat di shaf yang paling belakang dan orang-orang itu pada bingung kok ulama ini yang biasanya sholat di shaf terdepan ada di belakang. Setelah selesai sholat tuh orang-orang itu menoleh kepada beliau kemudian merasa malu. Wah, era cerita rempokeun. Nah, tapi setelah beliau itu merasa malu, beliau itu kemudian menangis dan kemudian beliau sadar bahwasanya jika saya memiliki rasa malu oleh manusia dikarenakan pada hari ini saya sholat di shaf belakang, artinya berarti keikhlasan saya selama ini patut dipertanyakan. Itu kudu era. Lamun emang saya sansari. Karena sesuatu, karena apa itu, kemudian kita itu tidak bisa shaf di depan, atau bisa kita itu masbuk, atau bahkan kita itu tidak sholat, tidak harus malu. Ya, bisa jadi karena kalau begitu, kita di shaf terdepan pun alasannya, malu saya itu kalau tidak ada di shaf terdepan. Sama dengan orang yang malu ketika dia itu terbiasa untuk kurban tiap tahun, suatu ketika dia itu tidak bisa kurban, kemudian nah, istrinya mengatakan, Pak, nganjuk hutang itu ke kurban. Iya ya ibu ya, malu kita itu sama tetangga kalau tidak kurban. Nah kalau begitu berarti selama ini ada indikasi ya, ketidakikhlasan dalam berkurban. Itu kedua era. Rahmatku Allah. Nah, walau alam. Dan hadirin rahimakumullah, Masya Allah. Mentauhidkan Allah juga ya, sebagai tanda bahwasannya kita itu memiliki qalbun salim. Ya. Ketika kita di dunia ini memiliki qalbun salim, memiliki qalbun yang selamat, yang sehat, hade, kita kelak akan bisa masuk surganya Allah tanpa ada di nerakanya dahulu. Di nerakanya dulu. Nah, tanda yang kedua dari qalbun salim itu yaitu kita ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah. Ridho terhadap apapun yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Mun urang beunghar ketetapan Allah lain. Lamun urang miskin. Lamun urang gering wae ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Lamun urang samsara terus ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan demikian kepada kita walaupun ada yang jadi penyebabnya. Ya, penyebabnya itu diantaranya dosa kita. Ada yang jadi penyebabnya. Orang tidak dosa, kan dosa harus dipupus ya. Dihapusnya dosa kita itu melalui diripuh kena hiru, diseret kena rizki, digering kena awak, hese diurus na pamajikan, hese diurus na budak. Dosa orang. Allah teh melakukan hal demikian karena Allah itu sayang kepada kita. Agar apa? Agar kita kembali. Agar kita tidak mengulangi dosa itu lagi, berdosa lagi. Allah itu sayang sama kita. Diingatkan kita itu ditegur oleh Allah itu. Nah kita yang banyak dosanya, kemudian kita diuji dengan berbagai hal itu, tapi kemudian kitanya tidak sabar atas keburukan-keburukan yang menimpa kepada kita berupa hal-hal yang tadi, maka kemudian dosa-dosa kita itu tidak akan menjadi berkurang.
Itu berkurang. Ya anger we, ripuhnya anger gitu. Dosana tengurangan. Kalau dosa kita itu berkurang karena kita itu bisa sabar, tapi dosa kita itu masih ada. Maka kemudian dosa kita itu dicuci di kehidupan di alam barzakh. Mencambeak dicuci di alam barzakh dan maka akan mengalami kasusah di mahsyar. Kadituna cambeak keneh wae diasupkeun ka neraka. Sampai kita itu bersih, kemudian kita itu akan masuk surganya Allah. Nabi Allah, ketetapan Allah. Naon wae nu nimpa ka urang teh ketetapan Allah itu. Hanya Allah menetapkan kita itu karena Allah ridha, atau Allah menetapkan ketetapan kepada kita itu bisa jadi karena Allah itu nyumpun kepada kita. Diberi sehat ya pada masjid tara, diberi sehat ya pada maca Quran tara, diberi sehat ya kan, bisa jadi seperti itu, disungkun orang teh ku Allah teh. Ada Allah. Qalbun salim, qalbun bersih yang dimiliki oleh seseorang yang kelak dengan modal qalbun salim, ya, dia itu menghadap Allah dan kemudian dia itu akan masuk surganya Allah. Yang kondisi seseorang yang memiliki qalbun yang salim itu, maka qalbunnya itu akan tenang, akan senang, akan tentram, akan bahagia. Kayak tadi kata ulama, di surga ini di dunia ini ada surga. Di alam barzakh ada surga, di akhirat ada surga. Barang siapa yang hidup di dunia ini di surganya Allah, maka kelak dia di akhirat itu akan masuk ke surganya Allah. Makanya Allah memanggil kita yang hidup di dunia dalam keadaan tenang, tentram, itu kan sentosa. Kelak Allah memanggil kita itu dengan panggilan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tentram, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi ridho. Ya. Seburuk apapun suatu ketetapan Allah, kemudian ketetapan Allah nanti buruk mah baik mah. Ya. Amun Allah netepkeun urang beunghar, wah, piraku urang teu ridonya. Netepkeun urang sehat, piraku teu ridho. Itu kan? Netepkeun urang menjadi pejabat, piraku teu ridho. Justru ketika ketetapan Allah kepada kita itu sesuatu yang sebaliknya dari itu, nah kita itu dituntut untuk ridho, rela, puas. Qalbun salim, hati yang tenang, yang sehat. Makanya kebalikan dari qalbun salim itu qalbun marid, hati yang berat penyakit. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada, hati yang berpenyakit. Nah, qalbun salim, qalbun yang sehat, qalbun yang tenang, qalbun yang tentram, qalbun yang menyebabkan orangnya itu hidup salawasna senang. Walaupun senang itu jangan senantiasa dikaitkan dengan materi. Dah hirup jalma lupak senang makan Rasul, tapi kamu orang ningali itu kan ya. Senangnya itu bukan karena materi. Walaupun Rasul itu kan Masya Allah ahli infak sedekah yang luar biasa. Dan kan Allah, qalbun salim itu adalah qalbun yang mengimani dengan total kepada wahyu Allah. Wahyu Allah teh naon wae? Quran dan hadis. Apa bedanya Quran dan hadis? Quran itu wahyu Allah dan redaksinya, bahasanya bahasa Allah. Kalau hadis itu wahyu Allah tapi bahasanya bahasa Rasul. Nah, mereka yang memiliki qalbun salim itu mereka yang mengimani wahyu Allah secara all out, habis-habisan.
Dan wahyu Allah yang dimaksud, saya sering mengangkat, wahyu Allah itu, Quran itu, hadis itu terbagi menjadi dua. Anu kahiji disebutna khobar. Khobar teh berita. Sikap kita orang yang beriman kepada berita, sikap kita orang yang memiliki qalbun yang salim kepada berita itu, yaitu kita mengimaninya, mempercayainya. Yang kedua, wahyu Allah itu yaitu insya. Insya itu perintah dan larangan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, ayat manapun ayat yang kita baca, kalaulah ayat itu tidak berkaitan dengan khobar, dengan berita, maka ayat itu berkaitan dengan perintah atau larangan. Hadis kisi kaki itu. Kudu di mana? Namun berita, kata Rasulullah misalnya, ya, kata Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yaitu manusia yang memiliki nilai manfaat yang besar kepada sesama. Itu berita. Harus diimani. Kata Rasulullah, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan kepada orang tersebut itu agama. Harus diimani. Kemudian ada perintah, kita laksanakan. Nah, kan mulai tadi, mana ayat Qur'anna, mana hadisna, dina rebo terakhir ayat babacaan anu dina bulan Safar. Nah, ayat itu ayat ge qaul ulama. Kalau qaul ulama itu debatable. Ya, masih bisa diperdebatkan. Yang mendebatnya itu siapa? Yang mendebatnya itu ulama lagi. Misalnya yang mendebatnya itu ulama hadis, kata ulama hadis, oh hadisna ge. Nah, menurut hadisna mendingkan ngamakeun aya hadisna belah atuh. Mendingkan ngamakeun aya ayat Qur'anna we. Ari nu aya hadisna, nu aya ayat Qur'anna teh diamalkeun ku urang teh kan jadi alma suratan aya hadisna teh. Tah diamalkeun tuh anu aya hadisna. Tah diamalkeun. Yang keempat tadi Allah, qalbun salim. Qalbun yang sehat, yang tenang, yang tentram, yang sejahtera. Kalau tiga ciri tadi itu, tiga ciri yang berkaitan dengan hablum minallah, maka ciri yang keempat, qalbun salim itu kaitannya dengan hablum minan nas, kata ulama. Ya, poin yang keempat, sebagai ciri seseorang memiliki qalbun salim itu, dia itu memiliki potensi hasad, tapi dia itu tidak meniatkan untuk berbuat keburukan kepada orang yang dihasadinya. Jadi artinya hasad teh aya di sasaha oge. Tapi orang yang beriman itu perasaan hasadnya itu kemudian tidak dipraktekkan. Tidak ditambahkan. Tidak direalisasikan. Hasad teh naon? Hasad teh SMS. Naon SMS teh? Senang melihat orang lain susah, hasad. Atau susah melihat orang lain senang. SMS hasad teh. Batur senang teh susah urang teh gitu kan. Batur boga motor, batur boga mobil, urang teh susah padahal mah teu ngilu nyicil urang teh. Teu kudu susah. Keun masa bodoh teh. Dipikiran. Susah melihat orang lain senang. Karena kan agar kita itu terhindar dari penyakit ini, berdoa kepada Allah.
Doakan agar mereka yang mendapatkan kenikmatan berlebih dari kita itu, mereka itu bisa amanah terhadap kenikmatannya. Dengan cara kita mendoakan, maka kita itu insya Allah akan terhindar dari penyakit ini. Tinggal mukmin di surah 59 berdoa. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan engkau menjadikan gil, hasad pada kalbu kami. Hadirin rahimakumullah. Kita meneruskan kajian malam Rabu kemarin. Insya Allah kita masuk ke sesi kedua kajian surah At-Tin. At-Tin itu naon tin teh? Hah? Ada 3 pendapat ulama tentang apa itu At-Tin. Pendapat yang pertama, At-Tin adalah nama masjid. Ya. Nu aya di Taman Mini. Itu masih dibutin itu At-Tin. Nah, ya, nama masjid yang ada di Timur Tengah yang pertama. Oke, ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan At-Tin dalam surah itu yaitu nama masjidnya Nabi Nuh. Nah, dan pendapat yang terkuat, At-Tin di sini adalah nama buah, nama pohon, nama buah. Kenapa dikatakan sebagai pendapat yang terkuat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin berkomunikasi tentang sesuatu yang tidak populer. Tidak mungkin berkomunikasi secara langsung dengan orang Arab yang pada saat itu kepada sahabat Rasulullah, kepada Rasulullah tentang sesuatu yang tidak populer. Itu pendapat Imam At-Tabari. Yang paling populer itu yaitu At-Tin sebagai pohon, sebagai buah-buahan. Nah, yang alhamdulillah, surah At-Tin ini surah yang turun di surah Makkiyah. Kenapa surah ini dikatakan sebagai surah Makkiyah? Karena Allah berfirman, wa hada baladul amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ini itu berarti nunjukin di sini. Mekah itu dijadikan sumpah oleh Allah. Jadi di sini itu di Mekah. Artinya berarti surah At-Tin itu turun di Mekah. Apa keistimewaan surah At-Tin? Apakah surah At-Tin itu memiliki keistimewaan seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Ya. Surah Al-Ikhlas itu kan Masya Allah teramat sangat istimewa. Al-Falaq itu atau An-Nas itu teramat sangat istimewa. Sampai-sampai Rasulullah SAW suatu ketika diminta oleh seorang sahabat agar Rasul membacakan surah apa? Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepadaku agar aku membacakan kepadamu suatu surah yang amat istimewa yang diturunkan tadi malam? Surah apa ya Rasulullah? Surah Al-Falaq dalam satu riwayat, dalam surah riwayat yang lain surah An-Nas. Tidak ada keterangan bahwasanya surah At-Tin itu memiliki keistimewaan kecuali keterangan yang hadisnya itu maudhu, hadisnya itu palsu.
Dalam satu hadis maudhu dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca surah At-Tin dengan sering, maka dia itu akan dijaga oleh Allah kesehatannya sepanjang dia hidup. Dan ketika dia meninggal, maka siapapun yang baca surah Tin, maka dia itu akan mendapatkan pahala atas orang yang atas dibacakannya surah Tin. Ini jalma maca surah Tin itu bikin ke 100 juta, nggak apa, dia itu mendapatkan pahala dari 100 juta orang. Nah, hanya hadisnya maudhu. Ngono kade lah, namun ada hadis-hadis yang bunyinya itu gitu, siga gitu ahnya. Ya, ayat hadis terkait dengan suatu amalan sholat yang disebut dengan sholat awwabin. Ya. Sholat awwabin, sholat orang-orang yang kemudian dikatakan sholat orang yang taubat. Walaupun ulama berbeda pendapat kapan sholatnya itu. Ada yang berpendapat sholat awwabin itu yaitu sholat syuruk. Sholat syuruk. Setelah dia sholat subuh, kemudian dia itu wiri, dia baca surat, dia baca Quran, itu kan rangkaian amal ibadah. Kemudian dia diteruskan dia itu dengan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu sholat orang yang taubat, karena dia itu melakukan rangkaian ibadah. Ada yang mengatakan sholat awwabin itu sholat 2 rakaat setelah maghrib. Yang di hadisnya itu katakan, barang siapa yang melaksanakan sholat awwabin 2 rakaat setelah maghrib, maka dia itu terhitung seolah-olah telah sholat sunat selama 12 tahun. Nah, kali udah sih gitu. Ternyata doibnya itu jiddan. Hadirin rahimahullah. Apakah juga ada keistimewaan terkait dengan kapan membaca surah At-Tin ini? Ada kekhususan enggak? Tidak ada dalil. Beda dengan tadi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada kekhususan. Di antaranya kekhususannya itu dibaca 3 balikan setelah sholat subuh, dibaca 3 balikan setelah sholat asar, dibaca 1 balikan setelah duhur, 1 balikan setelah maghrib, 1 balikan setelah isya. Surah Kahfi kekhususannya itu dibaca di malam Jumat. Kalau surah At-Tin itu tidak ada. Pekan kemarin kita sama-sama mengkaji bahwasanya Allah di surah ini bersumpah dengan nama pohon, dengan nama buah-buahan, yaitu wattini wazzaitun. Kemudian Allah setelah itu bersumpah dengan makhluknya yang lain, yaitu Watturi Sinin, dan demi Tur. Tur itu gunung. Watturi Sin itu Sinai. Secara bahasa, Sinai itu banyak buahnya, banyak tangkalnya, banyak daunnya. Maka Turisin itu adalah gunung yang memiliki banyak pepohonan, dan kemudian juga pepohonan itu pepohonan yang banyak buahnya. Lamun galunggung sigak itu, loba tatangkalan, loba buahan, galunggung disebut turisin. Nah, kan secara bahasa seperti itu. Sinai itu, ya jadi bukan turisinnya. Sinai itu secara bahasa memiliki mana seperti itu. Dan juga memiliki mana indah. Jadi kalau ada gunung yang indah, yang juga, karena disebut indah, gunung itu juga hijau. Banyak banyak buah dengan berbagai warna segala macam. Itu kan yang menyebab gunung itu indah. Nah, maka gunung itu bisa disebut dengan
turi Sin, Gunung Sinai. Cuma yang dijadikan sumpah oleh Allah dalam ayat ini wa turi Sinin, bukan gunung sembarang gunung. Kenapa? Karena kalau sembarang gunung, Allah tidak akan menjadikannya sebagai suatu sumpah. Dijadikan sumpah oleh Allah itu karena gunung ini memiliki keistimewaan. Kalau hanya gunung yang indah itu tidak istimewa karena banyak gunung yang memiliki keindahan. Istimewa. Lantas apa sih istimewanya Gunung Sinai? Istimewanya Gunung Sinai itu diantaranya di gunung inilah seorang kalimullah. Namun kalimullah, seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berbicara dengan Allah, yaitu Musa alaihissalam, ya, berbicara dengan Allah. Maka kemudian gunung ini dijadikan sumpah oleh Allah. Kalimullah. Kan ayat kalimullah, ayat khalilullah. Kalau khalilullah itu kekasih Allah. Kalau kalimullah itu hanya Musa alaihissalam, Masya Allah, Nabi Musa diajak ngobrol sama Allah. Jika kumaha ngebangga kena orang, lamun orang diajak ngobrol ku presidennya. Hah? Kan sementara Rasul yang lain itu kan tidak diajak ngobrol langsung oleh Allah. Rasul yang lain itu hanya dengan ajudan Allah. Mendapatkan wahyu itu kan dari ajudan Allah. Dari Jibril alaihissalam. Nabi Musa itu langsung dengan Allah. Kalimullah. Nah, kalau Musa alaihissalam itu mendapatkan gelar kalimullah, kalau Rasulullah SAW itu dan Ibrahim alaihissalam dua orang mendapatkan gelar khalilullah. Khalilullah itu orang yang dicintai Allah. Nah, itu Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis tentang Musa alaihissalam yang diajak bicara oleh Allah di Gunung Sinai. Kata Rasulullah, Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah. Pertanyaannya cerdas. Siapakah orang yang kelak akan masuk surganya Allah yang paling terakhir? Kata Allah, tidak bertanya siapakah yang paling awal masuk surga. Karena Musa alaihissalam pasti tahu yang paling awal masuk surga itu para Rasul Allah. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang kelak akan paling terakhir masuk surganya Allah? Kata Musa alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling terakhir masuk surganya Allah itu adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dan orang ini, ketika dia keluar, paling terakhir dari nerakanya Allah, ketika dia itu ada di gerbang surganya Allah. Dan surganya Allah itu berapa tingkat? Surganya Allah berapa tingkat? 100 tingkat. Nupang luhurna, anu kasabaraha? Nu kahiji nu kadua nupang luhurna enggak? Hah? Anu kahiji nu panghandap napan hotel ge lantai hiji nu pangluhur mah tingkat ka 100 surat surga Firdaus. Urang mun hayang asup surga nu mana tingkat kahiji tingkat kedua? Hah? Ulah asal asup. Nih. Rasul kan memerintahkan kepada kita, mintalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus.
Agar kita menyesuaikan diri kita untuk bisa memasukinya. Aing ngukur asal asup maka model lah. Wiyosin abi mah asal betul bisa terakhir oge. Iman kan makanya asal masih ada apa iman walaupun sebesar biji zarrah, dia itu akhirnya akan masuk surga. Hanya kata Rasulullah, mintalah kepada Allah itu surga Firdaus. Ayo Allah. Surga Firdaus dalam surah Al-Mu'minun itu dalam ayat ke-10 Allah Subhanahu berfirman, alladzina yarisuna firdausahum fiha khalidun. Itu orang yang mendapatkan surga Firdaus dan mereka itu akan kekal di dalamnya. Siapakah mereka yang mendapatkan surga Firdaus itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Anu khusyuk dina salat. Lamun urang hayang asup ke surga Firdaus berarti harus memperbaiki kekhusyuan salat. Ya. Da cenah abi mah surga nage alim surga Firdaus ayeuna mah kan sembarangan ya salat nage. Hah? Ngaji sembarangan. Leung lamun beres main Persebaya nu main lagi teu ngaji. Harus surga tertinggi. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Para penghuni Firdaus itu mereka-mereka anu nyingkahan mereka yang menjauhi tentang perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Manfaat dunia jeung manfaat akhirat. Manfaatna pokona mah komodo anu nyelakakeun. Nah orang ini, ketika dia keluar paling terakhir dari neraka, dia itu sampai di gerbangnya surga, dia itu berkata, ya Allah, bagaimana aku akan bisa menikmati kenikmatan surga? Karena tempat-tempat yang ada di surga itu telah ditempati oleh orang-orang yang beriman. Dan bagaimana aku akan bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, karena kenikmatan-kenikmatan surga pun telah dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Jadi pertanyaan Musa alaihissalam ya, bertanyakan kepada Allah, ya siapa gitu kan? Kata Rasul menjabarkan yang Musa itu bertanya kepada Allah tentang siapa yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika orang yang terakhir masuk surga itu berkata demikian, kata Allah kepada orang tersebut, maukah engkau aku beri kepadamu kenikmatan di surga ini sebagaimana kenikmatan yang telah aku berikan kepada seorang raja yang ada di dunia. Raja Brunei lah. Mobilnya seperti istana segede kumaha, sapina sabaraha ratus itu kan. Nah, orang yang terakhir masuk surga itu orang yang terakhir keluar dari neraka, dia itu mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seorang raja di dunia. Terakhir. Nah, Allah kemudian memberikan kenikmatan yang dimiliki oleh kenikmatan seorang raja kepada orang yang terakhir ini. Setelah dia itu, ya, ketika mendapatkan kenikmatan dia mengatakan raditu rabbi, ya Allah, abi rela. Saya rela. Saya puas dengan kenikmatan yang engkau berikan kepada aku. Setelah Allah memberikan satu kenikmatan kepada orang ini, Allah kemudian menambahkan dengan kata Allah, lakal dalik itu buatmu. Allah kemudian menambahkan 4 paket kenikmatan yang dimiliki oleh seorang raja. Tok,
Raditu Rabbi. Artinya dia itu mendapatkan 5 kenikmatan yang setara dengan kenikmatan yang dimiliki oleh seorang raja di dunia. Setelah dia mendapatkan kenikmatan, Allah kemudian tambahkan lagi sampai dia itu mendapatkan kurang lebih ya, setara dengan 50 kenikmatan yang dimiliki oleh seorang raja. Masya Allah. Orang tadi kerja lemah nu terakhir sih kaki itu kenikmatan nanti. Kemudian buat mereka yang tidak disentuh dulu oleh api neraka. Nah, ada 4 golongan kan mereka yang masuk surga itu. Yang pertama apa? Yang pertama itu di akhirat itu bukan di sensor. Di akhirat itu ada 4 kelompok kan. Kelompok yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah jumlahnya itu 70.000 orang. Tapi banyak ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan 70.000 orang itu adalah ungkapan tentang jumlah yang banyak. Dalam keterangan yang lain, 70.000 kali 70 kali 70 kali 70 banyak. Seseorang itu kata Rasulullah, insya Allah akan masuk surga Allah tanpa hisab asal ya, dia itu tidak meminta diruqyah kepada orang lain. Ya salahin tadi standar ya teman, hudang peuting standar ya teman. Saum, infak, sedekah standar ya teman. Nah, yang pertama orang masuk surga tanpa hisab. Ya, atau orang yang masuk, yang kedua orang yang masuk surga setelah dihisab. Dan orang yang masuk surga setelah dihisab juga ada yang gampang, ada yang susah dihisabnya itu. Ada yang gampang, ada yang susah dihisab. Ayo. Masuk ke doa. Bunga doa. Doa tahiyat. Setelah innaka hamidum majid itu kan banyak doanya itu. Ada Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ada doa Allahumma inna nas'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Ada juga Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sebelum salam. Atau ulah hasibni hisaban yasira, tapi Allahumma hasibna. Ya Allah, hisablah kami. Hisablah kami itu dibayangkan sahawae kami teh. Agus, Mang Jaja, Babe, Kang Ajar dibayangkan. Kami teh pamajikan urang, budak urang, bayang. Indonesia tentang dagang, Malaysia dengan syar'i. Ya. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga setelah dihisab. Setelah dihisab, timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukan. Ayatnya bahwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaf dina surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan, fahuwa fi isyatir radiyah, maka orang tersebut ada dalam kehidupan yang radiyah, yang memuaskan, surga. Wa amma man khaffat mawazinu.
Dan adapun orang yang memiliki timbangan keburukan yang lebih berat daripada timbangan kebaikan, bahwa fi fa ummuhu hawiyah. Maka ummu itu apa? Ummu itu umi, indung. Ai indung teh tempat pangbalikan. Ini tempat pangbalikan teh hawiyah, neraka. Tapi, nah ini yang dihisab dulu itu, dia itu masuk neraka, kemudian masuk surga. Aya nu masuk neraka teu keluar tina neraka. Nah itu, naudzubillah. Yang kembali ke hawiyah pun naudzubillah. Bahkan yang dihisab dengan hisab yang susah pun naudzubillah. Jadi, insyaallah orang ini bertanya kepada Rasulullah. Ya, Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tentang siapa kan ini kisah yang terjadi di Sinai. Kenapa Sinai itu kemudian dijadikan sumpah oleh Allah? Karena di tempat ini terjadi suatu peristiwa besar, terjadi suatu hal yang istimewa, tempat yang istimewa kemudian dijadikan sumpah oleh Allah. Sebut saudara. Sebut saudara. Saudara apa? Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan malam ini. Insyaallah di pekan depan kita teruskan tadabbur kita ke ayat yang berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.